warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas DT 4605 ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data pra-UTS. Yang pertama, tentu kita akan membuka gitu ya aplikasi WhatsApp kita aktifkan WhatsApp pada PC atau laptop yang digunakan, dan memulai start capture paket pada salah satu network interface aktif yang akan digunakan untuk tugas ini. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan network interface aktif yakni Wi-Fi. Jadi kita klik. Oke. Setelah itu kita akan membuka browser gitu ya, dan mengakses salah satu website yang masih menggunakan protokol HTTP. Kita harus memastikan bahwa URL tidak berubah menjadi HTTPS. Oke. Sebentar, coba kita akses websitenya. Ini dia tampilan dari website kita ya, yakni menggunakan HTTP. Kalau kita lihat bahwa alamatnya adalah http://www.theplanlist.org/. Kita refresh sekali-kali. Setelah itu kita kembali lagi, kita back ke website-nya. Oke, sebentar. Kita sudah kembali ke aplikasi WhatsApp, lalu kita stop. Bisa dilihat di sini. Kita klik. Oke. Selanjutnya, setelah kita stop, kita masuk ke menu statistik yang ada di atas, seperti pada tampilan di layar ya. Kita klik, kita pilih conversation. Nah, oke, sebentar. Ini adalah tampilan dari tadi ya, setelah kita mengklik statistik dan memilih conversation, akan muncul tampilan seperti di layar. Kita pilih IP version 4. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi lain yakni Common Prompt atau biasa disebut dengan terminal. Baik, seperti ini adalah tampilan awal gitu ya ketika kita membuka Common Prompt atau terminal. Selanjutnya kita akan mengetik, bisa diikuti ms look up, dan kita copy paste website yang tadi kita buka, website HTTP yang kita buka. Oke. Seperti tadi ya, http://www.theplanlist.org/. Jika sudah, kita akan enter. Nah, bisa dilihat bahwa servernya adalah unknown dan addressnya 30.30.30.1. Kita akan kembali membuka Wireshark dan melihat alamat yang berakhiran 1. Oke, kita buka. Baik, kita udah kembali ke aplikasi Wireshark-nya dan kita melihat manakah yang berakhiran 1. Coba kita perhatikan. Nah, ini ya teman-teman, berakhiran 1. Lalu teman-teman bisa mengklik kanan kalau menggunakan mouse, gitu ya. Kita pilih apply as filter, pilih selected, dan pilih dari A ke B. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan, sebentar, saya belum terklik ya, apply as filter, selected, A ke B. Nah, sudah. Baik, kita kembali lagi ke aplikasi WhatsApp dan kita dapat melihat bahwa ini adalah contoh gitu ya, contoh yang tercapture. Kita bisa lihat misal ini adalah yang source, ini adalah IP dari web atau server gitu ya, dan destination adalah IP lokal dari laptop kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin B. Pada
Pada poin B, kita akan membuka kembali menu statistik di atas, lalu kita pilih protokol hierarki. Oke, sebentar. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mengklik statistik dan protokol hierarki. Dari sini bisa kita lihat bahwa protokol hierarki statistik terdapat 5 layer, diantaranya ada physical layer, data link, network layer, lalu ada transport layer, dan application layer. Oke, physical layer adalah frame, lalu data link adalah Ethernet, gitu ya. Ada network layer, yaitu IP version 4, yang merupakan penghubung dengan jaringan-jaringan website yang kita gunakan. Lalu ada transport layer, TCP, atau Transmission Control Protocol. Kenapa? Karena ya tadi web yang kita gunakan berbasis HTTP. Mungkin itu presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Desita Manika Putri dengan NIM 1101-223052 dari kelas TT 4605. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait soal C dan juga D, yang dimana sebelumnya teman saya sudah menjelaskan terkait soal A dan juga B. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait soal C terlebih dahulu, yang dimana soal C yaitu protokol layer 7 yang terlibat dalam komunikasi ini adalah HTTP. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, langsung saja kita ke Wireshark. Nah, di Wireshark ini, langsung saja kita ke bagian Analyze. Dalam bagian Analyze, langsung kita ke bagian Follow. Di dalam Follow ini terdapat banyak pilihan, namun kita pilih TCP Stream. Nah, di TCP Stream ini kita langsung ke bagian paling bawah, yaitu Entire Conversation. Nah, di Entire Conversation ini merupakan koneksi antara IP pada laptop ini terhadap server. Langsung kita pilih di bagian yang paling bawah. Nah, yang ini terdapat image processing ya, dari theplanlist.org. Lalu hostnya ini adalah web yang dituju, yaitu theplanlist.org. Nah, untuk connection sendiri, connectionnya keep alive atau tetap menyala, atau masih hidup gitu ya. Lalu untuk user agent ini merupakan suatu user untuk dapat menggunakan browser apa gitu. Jadi yang dapat dijelajahi oleh host theplanlist.org ini, yaitu dapat menggunakan browser Mozilla ya. Nah, selanjutnya adalah accept. Nah, accept ini adalah image dari host theplanlist.org ya. Lalu selanjutnya ada encoding ya, accept encoding. Nah, accept encoding ini adalah encoding image dari theplanlist.org. Lalu selanjutnya ada accept language. Nah, accept language ini adalah suatu bahasa yang dipakai dari theplanlist.org. Nah, di sini ada ID, yaitu Indonesia. Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Itu dia penjelasan terkait soal yang C. Langsung kita ke penjelasan soal yang D. Nah, soal yang D ini kita tetap di sini saja. Namun selanjutnya kita akan klik di bagian paling bawah, yaitu ini, filter out this stream. Nah, di sini muncul ya, ini ada Ethernet 2. Di Ethernet 2 ini bagiannya yang pertama ada destination, yaitu TP-Link Techno yang merupakan server dari si website yang tadi. Lalu di sini ada search, yang dimana search-nya adalah 98.55.0
192.49.e4.59.49 yang merupakan device yang kita gunakan. Nah, di sini ada yang ini ya, 84.d8.1b.e6.2d A0. Nah, ini merupakan media akses ya, media akses control address atau MAC address, yaitu identitas dari suatu perangkat. Nah, bedanya dengan IP address, jadi bedanya IP address dan juga MAC address ini, yaitu IP address merupakan identitas dalam suatu jaringan. Nah, sedangkan MAC address ini merupakan identitas fisik dari suatu perangkat. Nah, jadi di sini ada type ya. Nah, type ini Internet Protocol versi 4 atau IPv4 yang merupakan suatu protokol yang digunakan oleh server dari website yang kita gunakan tadi. Nah, itu dia penjelasan nomor C dan juga D dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang diucapkan. Selanjutnya, nomor E dan F akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngelanjutin yang dikerjakan oleh teman aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Rusdakim Lubis dari kelompok dengan Tata dan Sita untuk dari TT 4605. Jadi masih dalam list yang sama, TTP perhatikan proses HTTP GET sampai HTTP 200 OK, respon sampai. Terus nanti kita pilih untuk di sini aku tadi udah ngebuka websitenya itu http.planlist.org. Dan untuk di warsaknya tadi sudah dilihat dan sudah disetting untuk di time steps-nya dari mulai first sampai previous. Terus yang kita cek dari sini HTTP 1 sampai ya dari mulai get sampai OK. Di sini untuk waktunya ini 13,801641 detik sampai dikurang dengan ini di get-nya itu 13.468718 itu mendapatkan hasil sekitar 0,332923 detik untuk dari get sampai 200 OK. Itu untuk yang nomor E. Kemudian lanjut ke yang F, itu gunakan filter untuk mencari TCP dan UDP dan jelaskan masing-masing fungsi dari protokolnya. Oke, yang di sini kita buka WRSA kembali, kita cari tadi TCP or UDP ya teman-teman. TCP or UDP di sini kita lihat nih. Di sini ada banyak karena tadi kita sudah buka websitenya. Ini kita ambil di sini. Di sini TCP dan UDP ini. Di sini guna untuk protokol TCP sendiri itu merupakan protokol yang berbasis koneksi yang berguna untuk memproses pertukaran data antar perangkat. Nah, dari hasil capture menunjukkan bahwasannya TCP ini berguna untuk pertukaran file dan menjelajah web yang kita kunjungin. Di sini TCP dan protokol UDP ini dia mempunyai sebagai protokol komunikasi tanpa koneksi atau connectionless. Nah, untuk hasil capture ini membuktikan bahwa protokol UDP itu digunakan juga untuk proses pertukaran file atau TFTP. Itu Trivial File Transfer Control Protocol. Mungkin ini aja dari kelompok saya yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.